Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Bantu kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus dan ikan paus. Siapa itu Yunus ya? Yuk kita cari tahu. YUNUS, Yunus itu siapa? Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berfirman kepada Yunus untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan ke kota yang bernama Ninive. Tetapi Yunus tidak pergi ke sana. Ia justru berpikir untuk melarikan diri dengan naik kapal ke Tarsis. Nah, kita lihat di sini Yunus tidak taat. Harusnya dia pergi ke Ninive, malah dia pergi ke Tarsis. Padahal Tuhan Yesus menyuruhnya berangkat ke Ninive. Karena Yunus tidak taat kepada Tuhan Yesus yang mengirimkan, akhirnya Tuhan Yesus mengirimkan angin ribut. Nah, pada saat Yunus sedang naik kapal menuju ke Tarsis, Tuhan Yesus menegur Yunus dan mengirimkan angin ribut. Wus, 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 angin menerpa, mengombang-ambingkan kapal, dan kapal yang ditumpangi Yunus robek dan air memasuki seluruh bagian kapal. Di samping itu, sementara angin ribut dan badai, hujan pun turun dengan deras. Semua orang yang ada di dalam kapal itu merasa ketakutan karena mereka semua tidak mampu menyelamatkan diri. Awak kapal pun berteriak, "Mengapa hal ini terjadi?" tanya mereka. Semua orang di kapal itu berteriak, "Tolong, tolong, selamatkan kami, tolong." Dan kapal yang ditumpangi itu pun terus diombang-ambing oleh badai dan juga diguyur hujan dan disambar oleh petir. Dan semua orang bertanya, siapa sih yang ada di dalam kapal ini yang sudah berbohong? Kami tahu, biasa kalau ada orang yang berbohong di dalam perjalanan, pasti perjalanan akan sengsara dan susah. Akhirnya Yunus pun mengaku, Saya sebenarnya diperintahkan Tuanku untuk berangkat ke Niniwe, tapi aku malah ikut kapal ini pergi ke Tarsis. Akhirnya semua orang di dalam kapal itu menjadi geram. Dan mereka mengangkat Yunus dan melemparkan Yunus ke dalam air.
Yunus berkata apa adanya bahwa dia sudah salah. Karena menurut dia, aku pikir aku bisa lari dari Tuhan. Tetapi ternyata kita tidak bisa lari dari Tuhan. Contohnya si Yunus yang tadi disuruh Tuhan ke Ninive malah pergi ke Tarsis. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus akhirnya memberikan pencobaan dalam perjalanannya. Maka anak-anak, kita tidak boleh berbohong. Berbohong kepada orang tua, sama saja kita sudah berbohong kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mengawasi kita setiap hari. Jadi anak-anak harus jadi anak-anak yang baik. Nah, terus apa yang terjadi? Semua orang di dalam kapal tadi sudah memerintahkan untuk membuang Yunus ke dalam laut yang sedang bergelora karena badai yang mengamuk, gelombang yang besar dan hujan yang lebat terus mengguncang kapal itu. Dan setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai pun berhenti dan Yunus tidak dibawa oleh kapal itu, tetapi dia berenang dan seekor ikan yang besar sekali dalam laut. Nah, tiba-tiba bayangan ikan itu melintas di dasar laut yang besar itu. Dan kemudian ikan paus besar itu menelan Yunus. Yunus akhirnya ditelan oleh ikan paus. Dan Yunus di dalam ikan paus berteriak, "Tuhan, aku minta ampun, aku tidak mau ada di dalam perut ikan yang bau dan amis ini. Aku tidak mau ada di dalam perut ikan yang bau amis dan kotor ini dan gelap. Tuhan, tolong aku, ampuni aku." Yunus berteriak dalam perut ikan. Dan Tuhan mendengarkan doa Yunus. Minta ampun, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, tolong aku, ampuni aku, Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Yunus. Dan akhirnya Tuhan juga tidak membiarkan Yunus mati. Tapi setelah 3 hari di dalam perut, Tuhan hanya ingin biar Yunus itu mau bertobat. Dan setelah 3 hari di dalam perut ikan paus yang bau, gelap, dan amis itu, Tuhan memerintahkan ikan untuk berenang ke darat. Akhirnya Yunus pun dimuntahkan oleh ikan dan Yunus selamat dari telanan ikan. Nah, anak-anak, kita boleh bernyanyi bersama. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihi Yunus, Yunus diselamatkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Setelah kita mendengarkan cerita Yunus, kita patut bersyukur bahwa kita masih dijaga sama Tuhan ya. Dan kita terus berdoa mohon pengampunan dari Tuhan untuk seluruh dunia. Dan juga mohon pembebasan Tuhan agar dunia dan juga bangsa kita Indonesia dibebaskan dari wabah virus corona. Mazmur 7 ayat 11 menyatakan, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Nah, perisai dalam hidup iman kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Adik-adik yang ingin diselamatkan Tuhan, hari ini adik-adik bisa membuat perahu dari daun mangga yang kering
Dan perahu itu dihiasi juga sekelilingnya dan ditempelkan foto keluarga, pertanda bahwa adik-adik bersama keluarga ingin diselamatkan di dalam bahteranya Tuhan, seperti Nuh diselamatkan lewat bahtera yang Tuhan perintahkan untuk dibuatnya. Yuk kita membuat perahu bersama mama papa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, berikanlah keselamatan kepada keluarga kami dari wabah virus corona. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan